Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 dan banyak warga ibu kota yang terdampak secara ekonomi, DPRD DKI Jakarta justru minta naik gaji. Jika kenaikan dikabulkan, anggota DPRD DKI bisa mendapat sekitar 700 juta rupiah per bulan. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan untuk tahun depan. Dalam rencana kerja tahunan 2021, 106 anggota Dewan mendapat anggaran 888,68 miliar rupiah dalam setahun. Sehingga masing-masing anggota mendapatkan 8,38 miliar rupiah yang terdiri dari pendapatan langsung, pendapatan tak langsung, serta dana kegiatan sosialisasi dan reses. Dengan kenaikan itu, maka setiap anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapat sekitar 700 juta rupiah per bulannya. Rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD mendapat penolakan dari berbagai pihak, terutama warga Jakarta. Namun kenaikan gaji dan tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta kini masih dalam pembahasan. Nantinya usulan akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pantaskah kenaikan gaji anggota DPRD DKI di tengah pandemi? Apakah gaji yang sekarang tidak cukup untuk menutup operasional mereka? Kami akan bahas bersama Direktur Center for Budget Analysis atau CBA, Ucok Sky Kadafi. Selamat sore, Pak Ucok. Ya, selamat sore juga. Baik, Pak Ucok, kami langsung ingin meminta tanggapan Anda terkait usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta yang kita bisa katakan angkanya cukup fantastis. Iya, sangat mewah gitu ya. Jadi seperti setelah mereka dilantik gitu, yang mencari kemewahan gitu ya, bukan mencari kesederhanaan untuk membantu masyarakat gitu. Apalagi di tengah pandemik ini ya. Seharusnya di tengah pandemik ini anggota dewan itu tuh ada rasa kepedulian ya, mencari solusi bagaimana bisa pengangguran ini bisa bekerja kembali, bagaimana yang masih kerja gajinya dipotong 50% gitu. Itu yang harus diutarakan daripada ngotot hanya ingin menaikkan gaji untuk kepentingan sendiri gitu. Baik, Pak Ucok, menurut salah satu pimpinan dari DPRD DKI Jakarta menyebut anggaran 888 miliar di kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD 2021 ini bukan murni gaji anggota DPRD atau take home pay anggota DPRD DKI Jakarta, tapi merupakan keseluruhan kegiatan anggota dewan di DPRD DKI Jakarta selama 1 tahun. Menurut Anda argumentasi itu apakah benar adanya? Iya, apapun namanya itu, di situ juga macam-macam. Setiap kegiatan kan itu ada ininya, ada penghasilan di situ, kayak gitu ya. Setiap kegiatan gitu ya, setiap kegiatan itu pasti ada penghasilannya. Atau mereka misalnya studi kerja gitu ya, studi banding gitu kan kemana-mana kan itu ada ininya, ada uang untuk masuk ke kantong pribadi kayak gitu. Nah itulah yang ingin kita kurangi semua gitu ya, termasuk reses juga. Reses itu kan harusnya jangan dinaikin dananya, tapi dikurangi karena tahun 2001 itu juga pandemik itu masih ada kayak gitu kan, nggak mungkin anggota dewan ngumpulin warga gitu kan. Jadi model resesnya kan nggak ngumpulin, tapi kan harus dirubah kayak gitu, bukan kayak gitu. Nah itu kan dananya bisa berkurang kayak gitu. Baik. Jadi anggaran 88 miliar itu kan nggak wajar banget kayak gitu. Itu terlalu mewah gitu ya. Baik, Pak Ucok, kalau sebenarnya untuk di tahun 2014 sampai 2019 sebenarnya berapa gaji total ditambah tunjangan dan lain-lain anggota DPRD DKI Jakarta per bulannya? Kalau mereka dapat gitu semua ya total ya gitu, itu mereka itu sekitar udah dipotong pajak itu 111-an lah itu gitu ya, juta gitu per bulan gitu ya kayak gitu. Kalau sekarang kan kalau di total itu kan sampai 170-an ya, diperkirakan 176-an gitu. Wah, itu kan penaikannya itu lebih tinggi banget kayak gitu loh. Kayak mereka kalau nanti kenaikan ini kan apa dasarnya kenaikan ini kayak gitu kan, karena besok itu masih pandemik kita gitu. Proyek-proyek DKI juga besok itu banyak terbengkalai, atau program-program DKI yang akan jalan juga dana sumber dayanya dari mana
Kan semua sumber dana itu kan dari masyarakat, dari pajak rakyat, gitu kan. Rakyat ini sekarang aktivitas ekonominya lagi anjlok, pendapatan lagi anjlok, gitu kan. Sumber keuangan DKI berarti lagi minim, gitu. Itu artinya apa? Itu artinya program proyek yang ada di APBD itu, biarpun sudah disepakati, belum tentu bisa jalan, karena sumber duitnya enggak. Nah, gitu. Kalau gaji mereka dinaikkan gitu, apa yang mau diawasi oleh mereka? Itu kan pertanyaannya. Harusnya mereka itu pertimbangannya itu, bukan hanya nafsu doang, hanya untuk menaikkan, kayak gitu. Baik, kenaikannya berarti yang mereka susun dalam anggaran lebih dari 500 juta ya, Bang Ucok. Kita andaikan saat ini bukan pandemi, kenaikan 500 juta lebih itu apakah wajar atau lumrah atau patut untuk anggota DPRD DKI Jakarta yang cakupannya hanya di Provinsi DKI Jakarta gitu? Saya kira berapapun 1% pun nggak ini apa namanya nggak wajar nggak itu ya gitu ya nggak pantas lah buat mereka kayak gitu loh, karena kan baru 1 tahun. Ini kan baru 1 tahun mereka 2009 2010, besok masuk tahun kedua gitu. Tapi apa yang kontribusi buat rakyat itu apa? Buat konstituen mereka apa? Ketika mereka dipilih gitu, tiba-tiba nggak ada kontribusi, nggak ada prestasi buat konstituen, mereka bisa naik gaji sampai segitu besarnya gitu kan? Itu kan irasional buat kita. Itu kan sangat melukai hati masyarakat jadinya. Gitu. Baik, kalau misalnya dilihat dari program kerja atau kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD DKI Jakarta, apakah sudah memenuhi target atau memenuhi syarat? Coba lihat aja Perda, berapa Perda yang di Perda kan selalu ini, itu aja ukurannya Perda aja berapa kayak gitu kan. Paling Perda ini doang yang diituin Perda APBD yang itu aja Perda. Mungkin kemarin ada Perda Perda buat masyarakat itu dulu. Itu berapa per tahun ya? Itu aja minim. Tapi kalau studi banding mereka itu banyak. Dibanding kemana-mana itu saya ngamati itu ya. Ya Allah ini DPR ini kok lagi COVID kayak gini, kok berani banget gitu ya. Kadang-kadang bertanya kayak gitu. Tapi ya sudahlah nanti udah tiba-tiba mereka ingin naik lagi nih anggaran gitu. Jadi mau ngapain DPR itu? Mau anggaran begitu naik gitu. Jadi kan bikin repot jadinya APBD kita, bikin membebani rakyat jadinya kalau kayak gitu mainnya kayak gitu. Baik, dari 500 juta lebih kenaikan yang kenaikan gaji atau kenaikan tunjangan yang diminta. Apa sih Mas, Pak Ucok komponen yang paling besar yang naik? Ya, itu kan banyak program-program juga yang naik kayak gitu ya. Program-programnya juga naik kayak gitu. TKJ-nya juga ada kayak gitu kan. Ini semua program-program ini itu bisa beberapa dipotong kayak gitu ya. Kayak studi banding juga bisa beberapa dipotong. Anggaran reses juga itu juga bisa dikurangin lagi kayak gitu ya. TKD mereka juga gitu tunjangan kinerja juga bisa dipotong itu beberapa persen kayak gitu kan. Nah, kita kurangin lagi aja gitu. Kalau bisa lah jangan naiknya itu terlalu tinggi lah, jangan terlalu tinggi amat lah gitu. Kalau bisa tetap aja nggak usah naik-naik, karena sebagai kepedulian terhadap warga Jakarta yang kena imbas PHK kayak gitu kayak itu. Baik, kalau tidak naik artinya jumlah 111 juta gaji anggota DPRD DKI di tahun-tahun sebelumnya ini sebenarnya bisa dikatakan sudah mencukupi atau bahkan sangat mencukupi, Pak Ucok. Udah lebih itu, udah bisa bantu konstituen berapa orang itu kalau mereka mau itu kayak gitu. Kalau itu aja tetap itu orang akan mengaspirasi yang namanya anggota dewan sebagai wakil rakyat gitu ya. Kalau memang hanya 100 segitu, kalau tidak ada kenaikan atas PKD atau penghasilan mereka tersebut kayak gitu. Baik, Bang Ucok, jika kita melihat rasa empati wakil rakyat di tengah pandemi saat ini di mana banyak PHK, banyak orang yang berada di menjadi miskin di tengah pandemi ini karena memang berkurangnya mata pencaharian, kemudian anggota DPRD meminta naik gaji hingga lebih dari 500 juta per bulannya. Menurut Anda seperti apa? Ya ini namanya raja tega. Tega banget ya. Mentang-mentang dari pilih anggota dewan bukan mewakili masyarakat, bukan memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi malah mengambil
kesempatan dalam kesempitan gitu. Artinya masyarakat lagi sempit-sempitnya ini ya, lagi dihajar pandemi, pencarian ekonomi lagi anjlok, udah itu banyak yang sakit kayak gitu kan. Tiba-tiba anggota dewan mengambil kesempatan menaikin TKD, menaikin semua program. Itu betul-betul raja tega banget. Janganlah jadi raja tega. Seharusnya anggota dewan itu harus memperjuangkan rakyat dulu gitu. Sama sederhana aja kan nggak apa-apa gitu, nggak usah naik aja sederhana, atau nggak usah naik gaji atau program, kan itu udah lebih baik kayak gitu kan. Baik, Bang Ucok, saat ini kan kenaikan gaji ini masih berupa usulan. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada anggota DPRD DKI Jakarta? Saya kira rombak total. Jadi APBD yang sedang disusun di puncak atau di balai kota itu tolong dirombak total kayak gitu ya. Rombak total, kalau nggak dirombak total gitu, saya atas nama CBA, nanti teman-teman CBA akan bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri supaya semua TKD ini supaya di titik nol lagi gitu ya, jangan ada kenaikan kayak gitu. Kita akan bersurat ke Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat supaya memang mereka ini kenaikan ini baik tunjangan semua itu supaya jangan ada kenaikan gitu. Kalau ada kenaikan kita akan kita suratin nanti Pak Tito atau Kementerian Dalam Negeri supaya jangan ada kenaikan tersebut. Terima kasih Bang Ucok Sky Kadafi telah bergabung bersama kami di iNews Sore.